adalah mudah untuk melihat kembali ke masa lalu dan menyadari hal-hal apa yang salah yang telah Anda atau orang lain lakukan. Bagian yang sulit adalah melihat ke masa depan. Apakah Anda akan mensyukuri atau akan menyesali hal-hal yang Anda lakukan pada masa ini? Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Berikut adalah keputusan-keputusan Anda yang akan Anda sesali di masa depan. Yang pertama, merasa cukup dengan kondisi Anda yang sekarang. Ada yang namanya inflasi kepuasan hidup. Pada dasarnya, apa yang Anda miliki sekarang tidak akan cukup baik di masa depan, dan Anda akan menyadarinya. Banyak orang tidak mengakui hal ini. Pada kenyataannya, segala sesuatu berkembang, apakah Anda menginginkannya atau tidak. Tanggung jawab Anda menuntut lebih banyak waktu dan energi. Tagihan Anda menuntut lebih banyak uang. Hidup ini pada dasarnya menuntut sumber daya yang meningkat dari waktu ke waktu, dan Anda harus memenuhinya. Hal ini sangat jelas terlihat pada orang tua Anda. Bagi sebagian besar orang, kemajuan hidup orang tua terhenti setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Setelah itu, mereka tidak banyak melakukan hal-hal selain bertahan hidup. Nah, pada akhirnya ini bisa terjadi pada Anda jika Anda memilih untuk menerima apa yang Anda miliki saat ini. Ini bukan tentang mengejar uang sampai hari Anda mati. Tidak, ini tentang memahami bahwa persyaratan akan meningkat dari waktu ke waktu, dan Anda perlu mengikutinya dari waktu ke waktu. Yang kedua, melakukan pekerjaan tanpa passion sama sekali. Saat Anda masih muda, mencari uang menjadi hal yang penting. Tidak masalah jika Anda membenci pekerjaan atau industri tempat Anda bekerja. Anda melakukannya karena harus membayar tagihan. Tetapi pada suatu titik, sekitar usia 30 hingga 40 tahun, melakukan sesuatu yang sama sekali tidak Anda sukai akan mulai terasa mengganggu. Anda merasakan adanya sensasi bahwa Anda melakukan hal yang salah di sini. Dan Anda harus membuat keputusan, apakah akan tetap melakukannya dan mencoba membuat sesuatu yang berguna dari apa yang sedang Anda kerjakan saat ini, atau melakukan perubahan total 180 derajat. Kedua keputusan ini sulit, tetapi ada satu yang pada akhirnya akan Anda sesali. Melakukan sesuatu yang menghilangkan kreativitas Anda. Anda mungkin bisa bertahan dengan itu sampai saat Anda merasa bersalah pada diri sendiri. Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak Anda nikmati seumur hidup Anda. Yang ketiga, mengikuti saran orang baik dengan pengalaman buruk. Orang-orang di sekitar Anda ingin melihat Anda bahagia dan sukses, jadi mereka memberi Anda saran. Tetapi tidak semua orang memahami bahwa apa yang tidak berhasil bagi mereka mungkin sebenarnya sangat berhasil bagi Anda, atau sebaliknya. Mereka hanya tidak ingin melihat Anda menderita. Jadi mereka mencoba membuat Anda menghindari melakukan hal-hal yang membuat mereka menderita saat mereka muda. Tetapi tidak ada yang bisa memberitahu Anda seberapa besar toleransi Anda selain diri Anda sendiri. Mungkin saja beberapa saran yang diberikan cocok untuk Anda. Ada nilai dalam pengalaman orang lain, tetapi ada beberapa hal yang harus Anda alami sendiri, dan melihat bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Yang keempat, tidak berinvestasi ketika Anda mampu. Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah ketika Anda memiliki uang, karena Anda tidak dapat memprediksi pasar. Kebanyakan orang tidak akan pernah menjadi kaya atau pensiun dari hasil investasi kecuali jika mereka sangat beruntung dan memenangkan jackpot. Anda tidak berinvestasi untuk menjadi kaya, melainkan untuk memiliki jaring pengaman kecil. Sedikit keamanan finansial yang membantu Anda dalam situasi darurat. Ini juga merupakan instrumen yang sangat baik yang mengajarkan Anda untuk bersabar. Anda tidak perlu memeriksa pasar saham setiap 30 menit. Investasikan sebagian dari modal Anda ke dalam instrumen yang nilainya akan meningkat dari waktu ke waktu. Yang kelima, tidak cukup mengasah diri. Banyak orang berhenti belajar keterampilan baru pada usia 25 tahun. Jarang sekali mereka mendapatkan pengetahuan baru kecuali jika pekerjaan mereka menuntutnya. Dan bahkan saat itu, pengetahuan tersebut mungkin tidak benar-benar menjadi keterampilan, karena bergantung pada bantuan atau cara kerja perangkat lunak tertentu. Akibatnya,
Perangkat lunak pribadi dan pola pikir mereka tertinggal jauh dari perkembangan zaman. Sementara dunia terus berkembang ke versi 10.0, mereka masih berada pada versi 1.1. Hal ini menjadi sangat krusial ketika mencapai usia sekitar 50 tahun dan merasa kebingungan terhadap perubahan yang terjadi di sekeliling. Setiap hari, Anda melihat orang-orang ini terjebak dalam masa lalu dengan gagasan-gagasan lama dan pola pikir yang sudah ketinggalan zaman. Kemajuan hidup mereka terhenti bertahun-tahun yang lalu. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka harus terus mendorong diri mereka sendiri untuk berkembang. Sementara yang lainnya hanya tidak tahu bagaimana melakukannya. Yang keenam, berada di tempat yang buruk. Ini berlaku baik secara fisik maupun emosional. Hal-hal yang tidak baik selama 20 tahun terakhir tidak akan secara ajaib menjadi lebih baik dalam 20 tahun berikutnya. Anda telah terbiasa dengan situasi tersebut dan itu menjadi realitas baru Anda. Tetapi akan ada saat di mana Anda akan menyadari betapa buruknya keputusan yang telah Anda buat. Sebenarnya, hal-hal ini tidak harus selalu demikian. Kita dapat membuatnya menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak ada hukum alam yang menetapkan aturan permainan di sini. Anda memiliki kendali total atas perubahan. Anda dapat mengubah lingkungan Anda. Anda dapat mengubah hubungan Anda. Dan Anda dapat mengubah diri Anda sendiri. Yang ketujuh, menghadapi masalah dengan cara sendiri. Ada alasan tersendiri mengapa orang-orang mengkhususkan diri dan menjadi spesialis di berbagai bidang. Banyak sekali orang di sekitar Anda dengan berbagai masalah masing-masing. Ini melelahkan secara mental. Namun demikian, orang-orang telah mengembangkan cara untuk mengatasi masalah-masalah ini secara bersama-sama. Tetapi tidaklah banyak yang benar-benar memanfaatkannya. Anda memerlukan seorang tukang atau ahli listrik, alih-alih mencoba untuk memperbaiki sendiri kabel listrik Anda yang bermasalah. Hal ini karena kemungkinan besar Anda tidak dapat melakukannya sendiri dengan tuntas, atau lebih fatal, Anda bisa kehilangan nyawa, tersengat tegangan listrik. Yang ke-8, menjadi figuran dalam film Anda sendiri. Orang mengembangkan dan membentuk kepribadian mereka pada usia sekitar 20-an. Dan banyak orang menyembunyikannya selama sisa hidup mereka, karena khawatir orang lain mungkin tidak menyukai kepribadian mereka sebenarnya. Saat ini, kita berada pada masa di mana keaslian menjadi hal yang langka. Banyak hal yang tampak di permukaan adalah tiruan dari tiruan orang lain yang dianggap terkenal di Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Tetapi, Anda perlu menemukan kembali siapa Anda sebenarnya dan apa yang membuat Anda menjadi diri sendiri. Jangan biarkan kepribadian Anda tidur begitu lama hingga Anda mati. Yang ke-9, berhenti melakukan sesuatu yang menyenangkan karena dianggap bodoh. Kadang-kadang dalam hidup, Anda menemukan sesuatu yang hanya Anda sukai, meskipun orang lain tidak melihatnya begitu menarik. Misalnya, Anda mungkin menyukai hobi yang jarang dilakukan orang lain, seperti memancing. Orang-orang mungkin tidak memahami kenapa Anda begitu tertarik pada hal itu dan mungkin membuat lelucon tentangnya. Namun, ini adalah bagian dari diri Anda yang membuat Anda unik. Jangan mengabaikan hal-hal semacam itu, hanya karena orang lain tidak memahaminya. Itu bisa meredupkan cahaya keaslian Anda. Yang ke-10. Mengorbankan yang tidak seharusnya. Semua hal memiliki nilai atau harga yang melekat padanya. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Hidup merupakan rangkaian kompromi antara apa yang Anda korbankan dan apa yang Anda peroleh sebagai hasilnya. Pada awalnya, Anda biasanya harus merelakan waktu Anda karena waktu adalah aset yang Anda miliki. Kemudian, Anda mungkin mengorbankan keterampilan, kemampuan, dan bahkan uang. Namun, pada akhirnya, Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk mengorbankan waktu pribadi, kesehatan, hubungan, ketenangan pikiran, dan bahkan nilai-nilai inti Anda. Anda harus membuat keputusan pada titik mana Anda akan berhenti, apa yang tidak bisa Anda tukar. Sayangnya, banyak orang baru menyadari hal ini ketika sudah terlambat. Yang ke-11.
mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Salah satu alarm kesadaran yang paling mengguncang dalam hidup Anda adalah menyadari bahwa mimpi yang Anda kejar sebenarnya bukanlah milik Anda. Itu mungkin menjadi inspirasi yang tertanam oleh masyarakat, keluarga, lingkaran dalam Anda. Kantor mewah, mobil mewah, rumah sempurna, pada saat itu, semuanya terlihat seperti tanda kesuksesan, hal-hal yang sempurna untuk dituju. Namun, sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan Anda dan jati diri sejati Anda. Anda menyadari hal ini sekitar 6 bulan setelah Anda mendapatkannya. Kegembiraan yang Anda miliki karena memperoleh hal-hal ini perlahan memudar. Jadi, pastikan bahwa mimpi yang Anda kejar adalah benar-benar mimpi Anda sendiri. Yang ke-12. Berhenti terlalu dini. Bayangkan saat-saat ketika kemajuan terasa lambat. Hasilnya tidak langsung terlihat, dan godaan untuk menyerah sangat kuat karena perjalanan lebih sulit dari yang Anda perkirakan. Itu adalah saat terburuk untuk berhenti karena Anda baru saja mulai menggerakkan roda dan roda-roda itu akhirnya berputar. Mungkin agak lambat, tetapi fase ini adalah apa yang membuat Anda menjadi ahli di bidang Anda. Ini adalah kesulitan awal yang harus Anda dan semua orang hadapi. Anggaplah ini sebagai sebuah ujian bagi Anda. Yang ke-13. Terlambat untuk berhenti. Banyak dari kita tidak menyadari ketika sesuatu jelas-jelas tidak berhasil. Hal ini karena keyakinan yang keliru bahwa jika Anda menuangkan lebih banyak sumber daya maka sesuatu akan terjadi. Inilah bagaimana orang menjadi kecanduan berjudi. Sebenarnya, diperlukan banyak kepekaan untuk memahami kapan dan bagaimana melakukan koreksi. Biaya sebenarnya dari keterlambatan mengakhiri hal yang salah bukanlah dalam sumber daya yang Anda sia-siakan, tetapi dalam peluang yang telah Anda lewatkan. Itulah rasa sakit yang sebenarnya dan itulah yang akan menghantui Anda 20 tahun ke depan. Yang ke-14. Memilih menurunkan standar daripada membayar lebih untuk kenyamanan. Kehidupan yang nyaman adalah kehidupan yang tidak menimbulkan stres, praktis, dan mudah. Terdapat dua pendekatan untuk mencapainya. Pertama, dengan menurunkan standar, dan kedua, dengan membayar lebih untuk kenyamanan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita memutuskan apa yang akan kita makan setiap hari, hal itu bisa menimbulkan stres. Mungkin kita tidak memiliki waktu atau keterampilan untuk membeli bahan-bahan dan memasaknya sendiri. Sebagai alternatif, kita dapat memesan makanan cepat saji, yang merupakan cara untuk menurunkan standar demi kenyamanan. Atau kita dapat berkonsultasi dengan ahli gizi, merancang rencana makan dengan aturan yang jelas, dan meminta seseorang untuk mengirimkan semua bahan ke tempat tinggal kita. Inilah cara kita membayar demi kenyamanan. Salah satunya mengorbankan kualitas hidup kita, sementara yang lainnya benar-benar meningkatkannya. Namun, keduanya pada akhirnya dapat mengatasi masalah yang sama. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ke-15. Menjalani hidup sendiri. Salah satu keputusan yang akan Anda sesali 20 tahun ke depan adalah mencoba melakukan segalanya sendirian. Ini tidak akan berhasil. Melakukan segala sesuatu sendirian tidak hanya 10 kali lebih sulit, tetapi juga pengalaman yang kurang menyenangkan secara keseluruhan. Ingatlah kembali beberapa kenangan terbaik Anda dan lihat dalam berapa banyak di antaranya Anda sendirian, tanpa ada yang menemani. Ini cukup menunjukkan gambaran tentang bagaimana masa depan Anda akan terlihat. Hidup yang baik seharusnya dibagikan bersama orang lain, jika tidak, akan terasa agak tidak bermakna. Mimpi besar memerlukan usaha yang sama dengan mimpi kecil. Ini bukanlah sesuatu yang linear. Jika Anda memerlukan waktu 1 tahun untuk menghasilkan 100 juta rupiah, ini bukan berarti Anda akan membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menghasilkan 100 miliar. Logika yang sama berlaku untuk besarnya mimpi Anda. Jika Anda memiliki mimpi yang layak dikejar, sebaiknya buatlah mimpi tersebut sebesar mungkin dan kejarlah dengan tekun. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, menulis di kolom komentar, dan subscribe. Ini akan sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini.
Salam sukses.